Pernahkah Anda mengalami pakaian yang dicuci menjadi menyusut, melar, warnanya pudar, atau bahkan terkena luntur? Jika ya, kemungkinan besar kesalahan terjadi pada proses mencuci. Pada video kali ini, saya akan membagikan informasi tentang cara mencuci pakaian sesuai dengan petunjuk pada label perawatan atau care label. Tujuannya adalah agar kita tidak lagi melakukan kesalahan yang bisa merusak pakaian. Dengan mengikuti panduan ini, pakaian akan lebih awet, terhindar dari kerusakan, serta tidak mengalami perubahan bentuk atau ukuran. Pastinya kita semua tidak ingin baju kesayangan jadi rusak, bukan? Apalagi kalau harganya mahal. Sayang banget. Setiap pakaian umumnya dilengkapi dengan label perawatan. Nah, ini adalah contoh label perawatan pada baju. Tapi, apa sebenarnya arti dari simbol-simbol ini? Tonton video ini sampai selesai agar kamu tidak salah dalam merawat pakaianmu. Umumnya, simbol perawatan pada pakaian ada 5 jenis. Mencuci biasanya ditandai dengan gambar ember. Pengeringan ditandai dengan gambar lingkaran dalam kotak. Penyetrikaan ditandai dengan gambar setrika. Pemutihan ditandai dengan gambar segitiga. Dry clean atau cuci kering ditandai dengan gambar lingkaran. Nah, ada juga simbol berupa titik pada beberapa ikon. Simbol titik ini penting untuk dipahami karena menunjukkan tingkat suhu atau perlakuan khusus lainnya. Untuk penjelasan lebih detail, jangan lupa terus ikuti ya. Berikut adalah penjelasan simbol ember. Ember dengan satu titik menunjukkan proses pencucian dengan suhu rendah maksimal 30 derajat Celcius. Ember dengan 2 titik menunjukkan proses pencucian dengan suhu sedang maksimal 40 derajat Celcius. Ember dengan 3 titik menunjukkan proses pencucian dengan suhu tinggi maksimal 50 derajat Celcius. Semakin banyak titik, semakin tinggi suhu yang disarankan. Jangan nanti bajumu rusak. Ember dengan gambar tangan menandakan pakaian hanya boleh dicuci secara manual menggunakan tangan. Ember dengan tanda silang menunjukkan pakaian tidak boleh dicuci. Ember dengan garis 1 di bawah disarankan untuk mencuci dengan putaran lembut. Ember dengan garis 2 di bawah disarankan untuk mencuci dengan putaran sangat lembut. Nah, biasanya mode pencucian di mesin cuci itu punya banyak mode ya. Ada yang lembut, ada sangat lembut, ada standar. Nah, seperti itu. Berikut adalah penjelasan simbol pengeringan pada pakaian. Lingkaran dalam kotak menandakan pengeringan pada suhu normal 120 derajat Fahrenheit. Lingkaran dalam kotak dengan 1 titik menandakan pengeringan pada suhu rendah 95 sampai 110 derajat Fahrenheit. Itu penyebutannya bener aja kayak. Lingkaran dalam kotak dengan 2 titik menandakan pengeringan pada suhu sedang 115 sampai 135 derajat Fahrenheit. Lingkaran dalam kotak dengan 3 titik menandakan pengeringan pada suhu tinggi 135 sampai 160 derajat Fahrenheit. Lingkaran dalam kotak dengan tanda silang menunjukkan pakaian tidak boleh dikeringkan menggunakan mesin. Disarankan untuk digantung dan dikeringkan pada suhu ruangan. Penjelasan simbol penyetrikaan. Setrika dengan 1 titik, proses penyetrikaan menggunakan suhu rendah di bawah 110 derajat Celcius. Cocok untuk kain seperti spandex dan nilon. Setrika dengan 2 titik, proses penyetrikaan menggunakan suhu sedang 110 sampai 148 derajat Celcius. Direkomendasikan untuk kain polister, wool, dan sutra. Setrika dengan 3 titik, proses penyetrikaan menggunakan suhu tinggi di atas 148 derajat Celcius. Ideal untuk kain seperti linen, katun, rayon, dan denim. Setrika dengan tanda silang menunjukkan bahwa pakaian tersebut tidak boleh disetrika. Penjelasan simbol pemutihan. Ini maksudnya pemutih ya, contohnya seperti backlink. Lanjut, gambar segitiga. Pakaian boleh menggunakan pemutih jenis apa saja. Gambar segitiga dengan tanda silang, pakaian tidak boleh menggunakan pemutih jenis apapun. Gambar segitiga dengan 2 garis miring, pakaian hanya boleh menggunakan pemutih non-klorin yang lebih efektif, aman untuk menjaga warna pakaian. Contohnya seperti varnish yang efektif menghilangkan noda tanpa merusak serat kain. Gambar segitiga dengan tulisan CL, pakaian dapat diputihkan menggunakan larutan klorin maupun non-klorin. Penjelasan simbol dry clean atau cuci kering. Gambar lingkaran kosong menunjukkan pakaian hanya boleh dicuci kering atau dry clean, proses pencucian tanpa menggunakan air. Gambar lingkaran kosong dengan tanda silang menunjukkan pakaian tidak boleh dicuci kering. Gambar lingkaran dengan huruf A menunjukkan pakaian dapat dicuci kering menggunakan semua jenis pelarut. Maksudnya pelarut adalah anti noda tanpa menggunakan air. Gambar lingkaran dengan huruf F menunjukkan pakaian hanya dapat dicuci kering menggunakan pelarut berbasis minyak bumi. Jenis pelarut ini berasal dari produk minyak bumi yang diformulasikan khusus untuk membersihkan kain tanpa menggunakan air. Gambar lingkaran dengan huruf P menunjukkan pakaian dapat dicuci kering menggunakan pelarut apapun kecuali
trichloroethene. Gambar lingkaran dengan garis di kiri bawah menunjukkan pakaian harus dicuci kering menggunakan siklus pendek. Gambar lingkaran dengan garis di kanan bawah menunjukkan pakaian harus dicuci kering dengan pengaturan panas rendah. Sekarang saya akan mencoba membaca label perawatan pada salah satu baju. Gambar ember dengan angka 30 dan garis 1 di bawahnya menunjukkan pakaian ini sebaiknya dicuci pada suhu rendah, maksimal 30 derajat Celcius dengan mode putaran lembut. Gambar segitiga dengan tanda silang, pakaian ini tidak boleh menggunakan pemutih jenis apapun. Gambar lingkaran dalam kotak dengan tanda silang menunjukkan pakaian ini tidak boleh dikeringkan menggunakan mesin pengering, sebaiknya dijemur pada suhu ruangan. Gambar setrika dengan 1 titik, proses penyetrikaan harus menggunakan suhu rendah di bawah 110 derajat Celcius. Untuk pakaian bergambar disarankan menyetrika bagian dalamnya. Sangat mudah bukan? Akhirnya pakaian kita bisa lebih awet. Semoga informasi ini dapat membantu Anda dalam merawat pakaian dengan cara yang benar. Jangan lupa untuk memberi like jika video ini bermanfaat, membagikannya agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat, dan follow kami agar tidak ketinggalan video selanjutnya.